Episode 104. Suamiku pria lumpuh. Halo, Za. Kamu di mana sekarang? Tanya Papa Erlen. Ia nyaris seharian mencari Reza, namun tak kunjung ia temukan. Reza lagi di Pak Hans, Om. Ngurusin peralihan kuasa Bagas sama Siva. Kenapa, Om? Ternyata masih serepot itu prosesnya. Iya, Om. Karena pernikahan mereka kan pernikahan siri. Jadi, agak sulit mengenai urusan. Jawab Reza. Sesuatu yang tak pernah terfikir, dan baru disadari untuk semua pemberkasan. Meski semua orang tahu, tapi dokumen kenegaraan mereka memang belum lengkap dan sah bagi negara. Astaga. Maaf, Om baru menyadari semua ini, dan sekali lagi terima kasih karena harus kamu lagi yang repot, Za. Iya, Om. Gak apa-apa, kan sekalian urus semuanya. Daripada harus bolak-balik lagi. Ya sudah. Jika selesai, segera kembali, iya. Pinta Papa Edward pada keponakan kesayangannya itu. Reza kini sedang duduk manis menunggu antrian. Tapi bukan antrian di pengacara, melainkan antrian pecel lele yang ada di dekat sana. Reza bahkan lupa makan, dan nyaris kelaparan demi sepupu tercintanya itu. Ini, Mas, pesanannya. Ucap seorang pelayan yang mengantarkan makan siang Reza. Pecel lele dengan sambal terasi, plus lalapannya. Kagum Reza, sembari menjulurkan lidahnya penuh nafsu. Pria jomblo itu kemudian melahap semuanya hingga tandas. Ia kini kekenyangan dan duduk bersandar di pagar bambu lesehannya. La memainkan gawainya, sembari mendengarkan suara anak-anak yang mengamen di hadapannya. Ia pun tak lupa memberikan beberapa lembar uang pada mereka. Bagi rata loh, jangan rebutan. Ucap Reza. Tanpa sadar, dompetnya terjatuh dan anak-anak itu akan mengambilnya. Ambil apa kamu? Jangan nyopet. Kalau mau ngamen, ya ngamen aja yang bener. Tegur seorang wanita pada mereka. Reza menoleh, lalu menatap wanita muda itu dengan wajah menenangkan. Gadis yang tinggi semampai, berperawakan tomboy dan rambut ikal tergerai. Kulitnya putih bersih, meski tak dibaluri make up sama sekali. Reza nyaris tak berkedip menatapnya. Mas, ini dompetnya. Ucap gadis itu, sembari menyodorkan dompet pada pemiliknya. Namun, Reza hanya diam, bengong tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Mas. Halo. Panggilnya lagi, dengan mengibaskan tangan ke wajah Reza. Iya. Kenapa? Tanya Reza yang akhirnya tersadar dari lamunan. Ini, dompetnya. Lain kali hati-hati sama orang lain. Orang yang sudah pernah kita tolong pun, bisa menjadi penjahat terbesar dalam hidup kita. Ucap gadis itu, lalu melangkah pergi meninggalkan Reza yang masih bengong. Loh. Kok pergi? Tunggu, kita belum kenalan. Panggil Reza, tapi ia tak menoleh. Reza beranjak dari tempat duduknya, lalu pergi dengan meninggalkan uang pembayar pecel lele di meja. Ia mencoba mengejar gadis itu dan terus berjalan cepat sesuai kata hatinya. Itu cewek, cepet banget ilangnya. Pakai Hiraisin no Jutsu, apa ya? Gumamnya, sembari menggaruk kepala. Sudahlah. Gue yakin, kalau jodoh pasti ketemu. Rambut Minya itu loh, menggemaskan. Gemas Reza. La pun melangkahkan kaki kembali menuju mobilnya. Ia segera pergi menuntaskan semua tugas yang dipikulnya saat ini. Berat, tapi itulah tanggung jawabnya. Sementara itu, Siva dan Bagas masih ada di klinik terapi. Bagas kelelahan,
Setelah hari ini mereka mencoba menggerakkan kaki Bagas beberapa kali. Seperti ketika menggunakan treadmill di gym. Hanya saja, karena memang baru pertama kali, rasa sakit yang Bagas rasakan begitu luar biasa. "Masih sakit, Pak Bagas?" tanya sang terapis. "Masih," lirih Bagas. "Ya, namanya baru pertama. Seperti ketika pertama kali nge-gym, pasti akan terasa sakit. Bapak rajin nge-gym bukan? Tampak dari tubuhnya yang bagus," pujinya. Bagas hanya tersenyum dan tersipu malu. Ternyata, ototnya masih tampak meski selalu disodori makanan anvitamin oleh Siva. La diturunkan dari alatnya. Lalu Siva dibantu Farhan meraih tubuhnya dan membawa La duduk di sofa dengan meluruskan kaki. "Capek?" tanya Siva, yang memberinya minum. Bagas hanya mengangguk, dan meneguk minuman itu hingga tandas. Sementara Siva membuka pakaian Bagas dan menggantinya dengan yang baru. Episode 105. Terapi hari ini selesai. Kalau terasa sakit di bagian pinggang, itu masih wajar. Kompres saja dengan air hangat ketika tidur, pesan sang terapis pada mereka. Siva dan Bagas pun pamit pulang setelah membereskan barang mereka. Bagas tidur di pangkuan Siva, dan kursi roda diletakkan di belakang seperti biasa. Siva terus mengusap kepalanya, sembari mengelap keringat yang terus menetes dari keningnya. "Pasti sakit, capek pula," gumamnya. Padahal, AC sudah dihidupkan oleh Farhan, tapi keringat masih juga mengalir deras. "Farhan, tolong berhenti dulu. Itu ada stand boba di depan. Aku mau beli deh, haus banget," pinta Siva. Farhan pun menepikan mobilnya ke stand boba itu. Lalu Siva meminta tolong untuk dibelikan minuman kesukaannya. "Sekalian, kamu beli minuman dingin. Pasti haus, kan? Mana capek banget nungguin dari tadi." "Baik, Non," ucap Farhan, lalu turun untuk memenuhi permintaan majikannya itu. "Iya, Mas. Kenapa? Mau duduk?" pintanya. Siva lalu mendudukkan Bagas di sebelahnya, dan tak lupa memakaikan sabuk pengaman. Terdengar sesekali meringis kesakitan, di bagian pinggang dan pinggul. Persis seperti yang dikatakan terapis barusan. "Nanti kita kompres." "Iya. Kita tunggu minum dulu," ucap Siva, dibalas anggukan Bagas padanya. Tak lama kemudian, Farhan datang dengan pesanan Siva dan langsung memberikannya. Siva meminumnya dengan begitu nikmat, membuat Bagas menelan selaiva karena tampak menginginkannya. "Mau?" tanya Siva. "Boleh," tanya Bagas. Dan Siva pun memberikannya untuk Bagas minum. Farhan pun memulai perjalanannya kembali. "Farhan," panggil Bagas. "Ya, Tuan. Pekerjaan kamu bagus, pertahankan. Dan mengenai yang tadi pagi, jangan pernah bicara pada orang lain mengenai semua perkembangan saya. Mata kamu terbuka, tapi mulutmu terkunci. Mengerti?" "Baik, Tuan," jawab Farhan, sedikit takut dengan tatapan Bagas yang memang tajam. "Mas Farhan tenang. Kerjanya cuma anterin kita aja, nggak kemana-mana. Jadi, kalau memang nggak ada jadwal, bisa di rumah bantuin Vina. Kalau gaji, Iva kasih 3 juta, iya," ucap Siva. Non. Serius mau kasih gaji segede itu? Gede banget buat saya sebagai pemula." "Iya, nggak apa-apa. Iva dan Mas Bagas udah sepakat. Asalkan, kapan aja kami perlu, Mas Farhan harus cekatan." "Faham, kan?" "Iya, sangat faham," jawab Farhan, yang tampak begitu senang.
Entah faktor kasihan, atau apa. Farhan tak peduli, yang jelas ia harus bekerja sebaik mungkin pada Siva. Terserah, mertuanya akan bicara apa lagi nanti. Mereka telah sampai di rumah. Siva menurunkan Bagas untuk segera masuk ke dalam kamar, lalu mengganti semua pakaian Bagas. Kateternya, nanti sore dilepas, iya. Tapi, Fa, kenapa? Itu kan perintah dokter. Tapi, aku belum berani, Fa. Apalagi, melakukan perintah yang tadi. Masih takut. Jawab Bagas, sedikit malu-malu. Itu tugas Siva, tenang aja. Jawab Siva, dengan mengedipkan sebelah matanya penuh godaan. Fa, iya, sayang. Jawab Siva, dengan mengecup bir Bagas berkali-kali dengan gemas. Bagas marahi tangan Siva, ketika Siva hendak pergi darinya. Iva mau siapin air anget, buat kompresan. Nanti dulu, duduk dulu di sini. Kenapa lagi? Di Zium udah. Kurang. Ish. Udah ah. Kerjaan banyak. Sergah Siva, berusaha melepas tangan Bagas dari lengannya. Bagas hanya diam, membelai rambut dan menyilakkan rambut Siva ke belakang. Tangannya merayap, dari pipi hingga menyentuh bir tipis Siva. Mulai mendekatkan birnya ke sana, dan Siva bersiap menerima semua yang suaminya berikan. Braak. Pintu dibuka dengan begitu kuat. Mengejutkan pasangan yang gagal romantis di dalam. Bahkan, Siva nyaris jatuh ke bawah karenanya. Fa, enggak apa-apa. Tanya Bagas dan Siva menggelengkan kepalanya. Mereka menoleh ke arah pintu, dan melihat Reza di sana. Bagas. Oh, Bagas. Sayangku, cintaku. Aku memiliki kabar bahagia untukmu. Ucap Reza, berjalan riang gembira dengan merentangkan tangannya untuk memeluk sepupunya yang sudah bergidik begitu geli itu. Episode 106. Apa? Bagas memasuki mode angkuhnya. Gue tadi ketemu cewek, cantik, manis. Dan satu yang bikin gue terkesima sama dia, gas. Apa? Rambutnya. Rambut keriting yang terurai panjang, hitam dan begitu indah. Rambut mie, yang begitu mempesona, Bagas. Namanya. Reza langsung mengerucutkan bibir ketika ditanya nama dari wanita itu. Belum kenalan. Jawab Reza. Bagas dan Siva hanya bisa saling lirik. Menghela nafas panjang, dan akhirnya menggelengkan kepala. Kenapa bisa belum kenalan? Padahal katanya terkesima. Tanya Siva, sembari memijat lengan suaminya. Tadi, dia buru-buru, Fa. Ketemu waktu dia pungut dompetku yang nyaris dicopet. Kenapa kau tak bisa berpikir dengan baik? Kau hanya bisa berbicara tanpa melakukan tindakan dengan benar. Cibir Bagas. Apa katamu? Aku di sana tengah mengurusi semua urusanmu. Hah? Bahkan kau sendiri tak dapat menggerakkan kakimu sendiri hingga sekarang. Balas Reza. Kakau. Teganya kau sekejam itu padaku. Timpal Bagas, yang menutup mulut dengan tangan kirinya, menatap Reza dengan tatapan kesedihan. Aku tidak akan pernah menumpangimu lagi. Pergi dari rumahku sekarang. Aku bisa pergi kemana saja dengan uang yang aku punya. Tapi, apakah kau bisa mengerjakan pekerjaanmu sendiri? Pastinya, lagi-lagi kau akan merepotkan istrimu itu. Balas Reza, lalu melangkah pergi dengan sombong keluar kamar Bagas. Hei, tak tahu sopan santun. Kembali kau. Mau kutonjok mukamu yang mulus itu. Sini. Kejar aku kalau bisa. Wiik. Reza menjulurkan lidahnya,
sembari menepuk bokongnya ke arah Bagas. Siva hanya bengong menyaksikan tingkah mereka berdua. Astagfirullahalazim. Kelakuan kayak bocah, ini berdua. Bukan main lagi. Gumamnya. Udah, Mas. Nanti kecapean, ngomel terus. Heran deh ah. Mau marah, tapi itu kalian. Dia ngehina fisik, Fa. Nggak sopan. Udah. Iva mau keluar dulu, urus Farhan. Kasihan dia, biar kalau mau makan dan lain-lain tinggal minta ke Bibik. Siva pun pamit, dan meninggalkan Bagas yang tengah bersandar santai di tempat tidurnya. Terasa semakin nyaman, karena Siva menaruh air hangat di bagian bawah pinggangnya. Hingga tak terasa, lama memejamkan mata untuk tidur siang. Siva mencari Farhan keliling rumah, hingga akhirnya bertemu di garasi mobil. Dan ia langsung menghampiri pria yang sedang merokok itu. Farhan, panggilnya. Pria itu pun langsung mematikan rokok, dan membuang puntungnya ke tong sampah. Iya, Non. Jawabnya. Jangan Non lah. Terlalu formal. Panggil Mbak aja deh. Iya. Oh iya, ikut yuk. Ajak Siva. Dan Farhan pun mengikutinya. Siva mengajaknya menuju dapur, memperkenalkan ia dengan asisten rumah tangga yang lain. Memberi pengertian agar mereka dapat bekerja sama dengan baik. Pokoknya, Farhan kalau mau makan atau apapun, minta mereka. Minta rokok juga boleh, uang belanja sama Big Mina semua. Dan itu kamar buat kamu istirahat. Tunjuk Siva pada sebuah kamar di pojokan. Iya, terima kasih. Mbak Iva. Jawab Farhan, terharu dengan semua yang Siva berikan padanya. Siva lalu meminta bibiknya untuk menyiapkan makanan untuk Farhan. Dan setelah itu ia meninggalkan mereka untuk mengakrabkan diri dalam segala hal. Ia kembali ke kamar, berjalan pelan sembari berpikir mengenai perintah dokter padanya. Jika aku yang harus ambisius, tak apa bukan. Lagi pula, itu semua demi suamiku. Toh, kami halal dan sudah setengah tahun menikah. Tanyanya dalam hati. Ayolah, Siva. Jangan pikir yang tidak-tidak. Kamu harus berusaha, meski sulit. Banyak lahan untukmu belajar, meski harus diam-diam. Malu, jika sampai ketahuan. Gumamnya lagi, merasakan geli dengan diri sendiri.